penting. Saya pikir hari ini adalah di bawah koordinasi sosial, yaitu kemampuan kita dalam menyelesaikan masalah, yaitu mengenai restitusi ya. Bagaimana kita menangani siswa ya, karena memang adanya pengaruh globalisasi, pengaruh teknologi itu membuat mental masyarakat berubah ya. Nah, sehingga perlu penanganan yang tentu saja harus kita kembangkan ya. Salah satunya adalah restitusi ya. Sekarang kita menangani siswa ini ya, sehingga bisa bisa meraih mengurangi siswa tersebut sehingga mau berubah dengan dengan sendirinya. Itu jadi mari kita simak paparan dari Pak Ita mengenai restitusi. Insya Allah ini menjadi bekal yang luar biasa. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Kita langsung saja Bapak Ibu semuanya, kita simak definisi tentang disiplin positif. Jadi pertama dari disiplin positif itu kita mengutip satu kalimat dari Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa kita itu adalah sebagai petani. Ya. Sebagai petani, guru itu sebagai petani di ladang sawahnya seperti itu. Pada hakikatnya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani pada dalam hakikatnya sama kalau dibaca dengan seorang pendidik, yaitu menanam padi misalnya, hanya dapat menuntut tumbuhnya padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk, air, kembasi buah, jamur-jamur, dan mengganggu hidup tanaman hingga sampai ke titik panen. Untuk itu juga kondisi guru di sekolah bahwa kita itu adalah seorang petani yang mana menggiring, membersamai anak didik kita dari mulai masuk sekolah sampai akhir nanti 3 tahun lulus dari sekolah ini, dimana kita sama dengan petani itu mulai dari memperbaiki, kalau di sini kan memperbaiki tanahnya, berarti kita juga harus memperbaiki sumbernya, sumber ilmunya, sumber tata sarana dan segala macamnya, memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanamannya, memelihara anak didiknya, memberi pupuk, memberi asupan anaknya baik secara mental maupun spiritual, membasuh ulat-ulatnya yang berarti membasuh semua gangguan-gangguan terhadap peserta didik kita, dan juga hingga akhirnya sampai di titik panen tiba bahwa seorang peserta didik harus betul-betul menguasai seperti apa yang tertera di dalam kompetensi lulusannya seperti itu. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Penting nggak kira-kira menciptakan suasana positif di lingkungan? Sangatlah penting berarti ya. Kenapa? Karena untuk memuluskan proses perkembangan Anda sebagai seorang pendidik atau pimpinan sekolah. Bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita? Apakah kita sudah mulai membuat lingkungan ini menjadi positif atau tidak? Sudah ikut andil di dalam proses pembentukan positif atau tidak? Jadi kita semua sama-sama memperbaiki lahan kita, memperbaiki lahan kita, memperbaiki sekolah kita dengan budaya kondisi positif. Apakah hubungan antara menciptakan suasana positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Nah, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa kita sebagai guru itu harus berpihak pada murid. Berpihak pada murid itu artinya segala bentuk apa yang diharapkan oleh murid minat sesuai dengan minat mereka, kita harus mendukung ke arah sana, menciptakan proses pembelajaran yang betul-betul aman dan betul-betul merasa aman. Jadi si anak berada di kelas itu gimana caranya merasa aman, merasa nyaman untuk proses terjadinya proses pembelajaran. Berikutnya, bagaimana penerapan disiplin sekolah saat ini sekolah kita? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut kita masih perlu dikembangkan? Kira-kira sudah efektif belum? Sebagian besar efektif. Ada yang perlu dikembangkan itu baik? Ada. Kira-kira terkait apa? Ketepatan waktu. Oke. Lanjut. Misalkan gini, coba Bapak Ibu berpasangan dengan teman-teman. Berpasangan. Yang satu mengepalkan tangan, yang satu mengepalkan tangan, yang satu mengepalkan tangan, berdua.
mengepalkan tangan, yang satu lagi berusaha membuka. Buka pisau. Yang satu mengepalkan tangan, yang satu berusaha membuka. Apa yang akan terjadi? Dicocok Pak. Oke. Ini ilustrasinya begini. Ada dua pihak. Yang satu ingin membuka, yang satu lagi tidak mau membuka. Ya nggak? Ya. Kira-kira akan terbuka nggak? Enggak. Nah, ini semacam proses kedisiplinan di sekolah kita. Ya, ketika kita bertemu dengan anak, ya, ketika si anak hatinya tidak mau membuka hati, sekeras apapun seorang guru ingin membuka, ingin membentuk kedisiplinan, mungkin nggak terjadi. Tidak mungkin. Hal kedisiplinan itu akan terjadi jika apa? Jika seorang siswa pelajar mengizinkan membuka hatinya agar setiap apa yang kita sarankan masuk ke hati. Selama anak tidak mengizinkan, mungkin nggak terjadi. Berarti selama ini peraturan apapun juga, kalau si anaknya dalam hatinya tidak ada niatan untuk membuka hati, mengikuti aturan, mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Nah, pertanyaannya, sudah sejauh mana anak membuka hatinya untuk ya, seperti menggunakan, atau bisa saja seseorang itu membuka hatinya. Bisa dengan ancaman, mungkin nggak bisa. Bisa dengan ancaman, bisa dengan rayuan, bisa. Ataupun dengan keinginannya sendiri tanpa rayuan, tanpa dengan sadar diri dia membukanya sendiri. Bisa terbuka kan? Ya. Itu pun dengan hati anak. Ya. Jadi pertama yang harus kita ingat bahwa guru mengontrol murid itu adalah ilusi. Ya. Jadi guru itu tidak mungkin bisa mengontrol anak. Kenapa? Hati anak tergantung dia sendiri yang mengontrol. Di buku Mahawaya ini seluruh disiplin dia tidak membuka tidak ada, tetap ada. Yang kedua, semua penguatan positif seperti tadi bujukan rayuan itu juga bisa bermanfaat, bisa juga enggak. Kenapa bisa enggak bisa bermanfaat? Dengan rayuan kadang bisa membuat seseorang hanya untuk jangka pendek, tidak akan selamanya bisa bertahan. Ketika rayuannya sudah tidak, si ibu mau adu, si bapak mau adu, kemudian kembali, maka si anak akan kembali lagi ke aturan, ke sikap dia yang sebelumnya. Yang kedua, dengan kritik atau dengan membuat dia bersalah juga tidak akan bisa bertahan lama. Bahkan dengan kritikan, dengan membuat si anak merasa bersalah, justru mentalnya akan lebih down. Dia tidak akan mau berkembang lagi, sehingga pada akhirnya si anak minder dan seterusnya. Dan terakhir, bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa anak itu juga sebuah ilusi. Ya kenapa? Karena si anak nanti akan berkembang pola pikirnya. Itu pun juga tidak bisa dikontrol oleh dirinya sendiri, oleh kita orang tua. Jadi pertanyaannya sekarang, siapa yang berhak mengontrol hatinya? Individunya sendiri, orangnya, peserta dirinya sendiri. Nah pertanyaannya bagaimana kita seorang guru mengarahkan si anak itu biar kontrol sendiri, biar paham sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan dulu sudah dari definisi juga ya. Tentang sikap kontrol anak, guru itu ada 5 posisi. Ada penghukum, membuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Kalau sebagai penghukum bisa kan lagi. Ketika anak bersalah tiba-tiba kita marah-marah, apa yang kamu mau bentak atau segala macam, berarti sebagai penghukum. Tapi kalau misalkan ketika ada anak bersalah kita sama aja seperti itu, biar anak merasa merasa bersalah. Kalau misalkan seorang teman berarti membuatkan alasan-alasan apa dalam segi kamu kayak gitu juga, kayak gitu, maksudnya kayak gitu ya. Kalau sama teman, kalau ada teman yang salah terus kita ngebelain ya kayak gitu biasanya manusiawi. Jadi sebagai teman, kalau sebagai pemantau biasanya hanya menghitung dan mengukur. Ya, contohnya misalkan tidak marah dan segala macam. Nah ini beberapa kalinya kamu misalkan telat, udah ketiga kalinya ya kamu ya segala macam, seperti itu hanya sekedar pemantau. Tapi kalau manajer dia akan mengajukan pertanyaan yang berbeda. Jadi sebelum melakukan apapun dia tanya dulu, pasti yang namanya anak salah itu pasti ada sebabnya. Tidak mungkin anak tanpa sebab, ada dorongan. Apa dorongan yang menjadi dorongan anak? Biasanya itu ada 5 hal kebutuhan anak itu. Ya. 1, kasih sayang. 2, ingin diakui. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, penguasaan. Dan yang kelima,
untuk bertahan hidup. Biasanya bertahan hidup, alasannya lima itu. Contoh, kenapa kamu telat? Nah, ketika si anak ketika si anak ngasih alasannya misalkan tidurnya ke kesiangan misalkan, bangunnya kesiangan, berarti itu yang kebutuhan apa sih? Tidurnya kesiangan, tidurnya karena kira-kira apa di situ butuhnya? Biar nggak telat itu butuh apa? Butuh apa? Butuh? Tadi ada satu tentang kasih sayang, dua tentang penguasaan, kita ingin berkuasa jadi penguasaan, tiga tentang tadi itu kebebasan, yang keempat pengen diterima, dan yang kelima itu bertahan. Dan kalau misalkan seperti tadi tidurnya ke telat, kira-kira ya itu harus tepat waktu. Nah, berarti ini kebebasan kan ya? Si anak ini sebuah kebebasan. Ketika seperti itu, berarti ini kebebasan. Jadi semua alasan apapun yang untuk anak pasti ada alasan-alasan yang kelima tadi kita. Nah, ketika melihat tadi gaya-gaya kita, gaya-gaya berbuat apa? Ketika menghadapi si anak dalam berbagai masalah, yang ketika penghukum guru berkata, kalau kamu tidak melakukan apa, saya akan itu kan menghukum. Kalau membuat bersalah, kamu sudah mengecewakan, segala macam seperti itu. Nah, dari 5 poin ini yang timbul di dalam hati anak, kalau kita sebagai penghukum, itu akan timbul di dalam hati anak itu sebagai pemberontak, balas dendam dan segala macam. Kalau kitanya sebagai penghukum, kalau pembuat merasa bersalah, si anak itu akan minder, akan banyak berbohong, minder, terus lagi kurang percaya diri seperti itu. Kalau sebagai teman, kita posisi sebagai teman, si anak akan tergantung. Pas ada kita, pas tidak ada kita, mereka akan kembali lagi. Kalau sebagai pemantau, dia akan selalu pengen diawasi. Kalau dia diawasi, apa tadi? Kalau sebagai kita nih, kalau sebagai manajer, maka kita itu akan menguatkan otak dia. Justru ketika kita telat, ketika mereka telat, nanti ketika kita gimana caranya, dia cari cara sendiri. Biar dia cari solusi biar tidak telat lagi. Bahkan mungkin nanti akan muncul suatu kepercayaan, satu sebab dirinya, kenapa sih saya harus telat? Coba saya pengen lebih baik. Jadi ada keinginan untuk lebih baik lagi. Kalau misalkan kita posisinya sebagai manajer, mudah-mudahan kita dalam menghadapi kita berlaku sebagai manajer, tidak yang 4 orang negatif, minimal tidak menghukum dan tidak membuat kesalahan. Kalau untuk teman pemantau mungkin sedikit lebih bagus karena walaupun ketergantungan mudah-mudahan bisa kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan menurut 3 kaedah Dewantara sejalan dengan pandangan dosen bahwa untuk menjadi seorang murid atau pengikut harus paham dulu alasan mengapa mereka mengikuti kita. Harus tahu alasannya. Kalau tanpa alasan tidak mungkin terjadi. Si anak juga kalau tanpa tahu alasannya dia harus mengikuti aturan, itu tidak akan mengikuti aturan. Kenapa telat? Dia tahunya aturannya dan sekian. Oh aturan. Kalau misalkan terkait aturan, kalau tidak dan aturan, kalau tidak ada aturan, berarti si anak misalkan bangun pagi, saya harus bangun pagi karena aturannya berangkat sekolah itu pagi. Ya kalau tanpa aturan, mungkin nggak bangun pagi. Enggak. Tapi kebiasaan baiknya akan hilang lagi seperti itu. Tapi kalau misalkan kesadaran intrinsik dari dalam, saya harus bangun pagi. Kenapa? Sekolah harus jam setengah 7. Jam 7.15 itu pelajaran harus dimulai. Saya harus mengikuti dari awal pelajaran. Kalau terkesih anak dari situ, mungkin insya Allah tidak akan telat. Karena alasannya harus mengikuti pelajaran dari awal sebagai bentuk tanggung jawab. Nah itu tadi 3 alasan manusia itu melakukan sesuatu. Pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau perbedaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah sekarang kembali lagi ke anak-anak kita. Kira-kira anak-anak kita gimana? Datang tidak telat itu karena takut hukuman, karena ada imbalan, atau karena kesadarannya sendiri? Beragam ya? Ketiga-tiganya pasti ada perbedaan dari ketiga-tiganya. Yang dikhawatirkan itu yang tadi yang pertama apa? Yang dikhawatirkan itu ketidaknyamanan akibat adanya hukuman. Seperti itu. Bukan tidak boleh ada hukuman, tapi
Justru si anak gimana caranya kesadarannya itu bukan karena hukuman dia datang pagi, tapi memang kebutuhan sebagai bertanggung jawab. Misalkan kasus satu yang ada di situ, Pak kurang menguasai mata pelajaran matematika. Ya dia menanyakan ketika pelajaran karena dia kurang menguasai, ya, IPA itu ternyata sedang menggambar masuk ada sih kayak gitu. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan sebuah pertanyaan IPA gugup. Ketika gugup sengaja melanjutkan kelasnya dari musik dan tiba-tiba gagap kaget nervous ya ketika dan diketawain sama anak-anaknya sama anak yang lain, teman-temannya yang lain. Suka ada yang kayak gitu ya, malah berung semuanya ketawa seperti itu. Nah, Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman yang menertawakan IPA ya, yang malu, dan menunjuk IPA suruh ke depan mengerjakan. Dan IPA pun berdiri di depan kelas sambil IPA pun tidak bisa menjawab pertanyaan. Kelas pun makin ramai, anak-anak semakin menanyakan. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno? Ya. Kenapa tidak? Karena berarti di situ sebagai apa? Sebagai penghukum, pemerasa bersalah, teman, pemerasa bersalah ya. Bahkan mungkin penghukum juga bisa jadi penghukum karena suruh ke depan. Penghukum suruh ke depan. Biasa. Menurut Anda, tindakan Pak Seno itu terhadap IPA sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, bukan konsekuensi, beda dengan konsekuensi. Nah, ini membedakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan itu pasti terjadi. Menyakitkan baik secara pikiran maupun tenaga maupun fisik, pasti hukuman. Kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi akibat adanya aturan. Kalau restitusi, dia sadar diri dan akan memperbaiki keadaan. Kalau restitusi itu bukan karena aturan, bukan karena hukuman, tapi keluar dari diri sendiri, ya, keluar dari keyakinan diri untuk memperbaiki keadaan bahwa oh iya saya salah, saya tidak berusaha untuk melakukan hal ini. Seperti itu. Contoh di sini, coba kita cek. Mencatat 100 kali dalam kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman, konsekuensi atau apa itu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Kenapa hukuman? Tidak ada kaitannya antara mencatat dengan datang ke. Jadi, nah kita juga ngasih hukuman, ngasih konsekuensi kepada anak itu harus yang relevan. Tidak boleh. Berarti kalau gini, anak terlambat nih. Kalau disuruh nyapu, hukuman atau konsekuensi? Hukuman juga kan ya? Nah, berarti sebenarnya nggak boleh. Iya betul, bermanfaat tapi tidak sesuai. Maka ketika muncul hukuman akan timbul di dalam hati anak itu ketidakterimaan, muncul kesal segala macam seperti itu. Oke. Kalau ini nih mengganti kertas tugas teman akibat dicoret-coret. Konsekuensi ya itu ya, karena yang coret-coret di kertas diganti dengan kertas. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Konsekuensi karena itu pelajaran PJOK. Oh my god. Dari awal sudah nyambung. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan banjir. Jadi jelas bahwa hukuman itu tidak boleh beda dengan kontennya ya. Kita harus memberikan sanksi ke anak itu harus sesuai dengan konten. Oke, disiplin positif, sebuah cara menemukan disiplin positif pada anak. Salah satunya dengan restitusi tadi. Anak kita itu dari gitu. Ketika dikasih telat anaknya pelatih, besoknya pelatih. Kenapa terjadi seperti itu? Karena mungkin kita belum nyampe. Nah, tahapan untuk restitusi, tahapan agar si anak tidak merasa bersalah, tidak merasa dipojokkan, tidak merasa down, tidak merasa sakit hati. Ini ada tahapan langkah-langkah. Yang pertama, ketika menghadapi anak yang bersalah itu satu, menstabilkan identitas. Ya. Jadi posisikan stabil semuanya. Anak tidak marah, kita juga tidak kesal dan segala macam tidak dipengaruhi.
ketika sudah situasi sudah stabil, baru langkah berikutnya validasi tindakan. Tanyain ke anak, kamu sudah melakukan telat jam segini dan jam segini sudah cocok atau salah atau tidak? Jadi ketika anak menyadari itu, oh ini ternyata salah, baru tanyakan keyakinan sebaiknya seperti apa, kebaikannya seperti apa. Misalkan untuk kedepannya biar tidak telat lagi harus seperti apa, tanyakan juga biar si anak memperbaiki betul-betul memperbaiki akhlaknya, memperbaiki kebiasaannya gitu. Kalau tidak sadar sampai kapanpun si anak tidak akan bisa seperti tadi tangan. Kalau dia tidak menunjukkan hatinya sampai kapanpun dengan hukuman apapun tetap aja tidak akan bisa terbuka. Ya, mungkin bisa terbuka, tapi dengan terpaksa. Jangan dengan terpaksa. Pasti akan rasa sakit hati. Ketika sudah sakit hati, panjang lah betul. Jadi minimal ketika menangani apapun itu dikondisikan sestabil mungkin, senetral mungkin, senormal mungkin. Baru ditanya kesalahannya apa, betul, salah, sesuai dengan apa salah. Setelah ternyata dia mengakui betul-betul, oh iya salah, saya salah, mengakui dia dari hatinya merasa sadar salah, baru ditanya bagaimana cara untuk memperbaiki kesalahan. Ya, makanya kemarin ngobrol sama bapak kepala sekolah juga, kalau misalkan ada anak yang betul-betul kebangun balik lagi ketika ketemu masalah seperti itu, dia tadi juga begitu ya. Tanya siapa guru favoritnya di SMA itu. Nanti kalau misalkan dia dorong siapa, coba dengan guru itu dekati dia untuk berubah sikap. Coba seperti itu. Selama ini kan belum ya. Soalnya gini, kalau misalkan si anak tetap aja tidak membuka hatinya, sampai kapanpun tidak akan kayak gitu. Coba buka hatinya dengan guru yang menjadi favoritnya. Ketika yakinlah pasti ada salah satu guru favoritnya kan. Kalau nggak ada favoritnya mau main sekolah di sini. Kalau nggak ada favoritnya nggak mungkin sekolah di sini. Pasti ada satu orang yang membuat dia cocoklah dengan dia. Seperti itu. Tanya siapa guru favoritnya? Si Anu gitu. Siapa? Nanti hubungi guru ini. Sini misalkan si A sedang melakukan seperti ini dan ternyata guru yang paling favorit di sekolah ini mungkin ku bapak mah atau ku si ibu mah hatinya bisa lembek, bisa terbuka, bisa dengan seperti itu. Jangan kita yang memarahi itu salah, justru tambah sakit hati, tambah dendam. Kasus dua, Sabrina baru terlambat baru ke sekolah, dia pun akhirnya sampai ke sekolah itu salah satu atau dua. Sementara kita buka kelas 1 tahun. Di sini Pak Lukman menanyakan Sabrina apakah peraturan sekolah dengan seragam sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus dengan seragam warna sepatu warna hitam, namun terburu-buru sehingga Sabrina salah. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku, mengatakan ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan, kamu salah, kamu terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu. Kalau tidak bisa menggunakan sepatu sesuai peraturan, harus dicopot selama pelajaran sampai pulang. Sepatunya dilepas, tidak boleh menggunakan sepatu. Dengan alasan apapun, tetap kalau tidak memberikan protokol, tidak memegang peraturan harus lepas sepatu. Pertanyaannya, dalam kasus di atas, sikap posisi paluman yang diambil paluman adalah sebagai penghubung. Indikatornya melepas, harus dipanya harus melepas sepatu selama jam pelajaran dengan alasan apapun ya. Bila Pak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, kira-kira apa yang akan diucapkan Pak Lukman? Kira-kira apa? Kalau misalkan ternyata IPA itu adalah murid kita dan kita tahu dia melanggar aturan seperti ini, kira-kira apa yang akan kita ucapkan kepada IPA? Besok jangan diulangi lagi ya. Besok jangan diulangi lagi ya. Berarti itu sebagai apa? Manajer? Pengontrol, apa pengontrol, apa teman, apa penghukum? Tadi itu pengontrol, apa penghukum?
Tapi sepatunya disuruh beli plastik kan? Apa dipakai? Gimana? Ya, pertanyaan mungkin pertama tanya dulu alasannya kenapa. Digali dulu Informasinya. Ya jangan kita yang menunjukkan bahwa kamu salah dalam kayak gitu. Biar dia sendiri yang mengatakan, yang menyadari bahwa kesalahan sendiri. Kita mau bikin ke sana, Pak. Kamu jangan terlambat ya. Kalau semua anak juga kadang bisa terlambat. Nggak apa-apa. Coba lu tulis ini. Kenapa kamu terlambat? Sepatu ini ada yang dia kira-kira sudah tepat belum pada sepatu? Iya Pak, salah. Salahnya kalau kita terus terjadi peraturan terus gimana? Kamu siapa memperbaiki keadaan yang mencari dia sendiri yang memutuskan konsekuensinya, bukan kita. Harusnya gimana? Jadi sekarang baiknya gimana? Dia sendiri, oh iya Pak, saya lepas aja. Jadi dengan kesadarannya, saya tadi kan. Tapi kalau misalkan seperti tadi Pak Lukman yang memaksakan melepas, sakit hati. Justru alhamdulillah dan bagus. Justru ini akan jauh dengan seperti itu ya. Pertanyaan kedua nih, pertanyaan berikutnya nih. Kira-kira bila anda sebagai bos, nilai kebajikan apa sih? Harus pakai sepatu seragam, harus pakai sepatu hitam? Nilai kesetaraan. Nilai kesetaraan ya. Sebuah kesetaraan biar tidak terjadi kesenjangan. Jadi aturan juga tetap harus ada alasannya kenapa aturan seperti itu, baik untuk siswa itu apa. Nilai kebajikannya harus kesetaraan. Oke? Justru enggak, Bu. Justru restitusi itu akan mengakibatkan hal yang positif, bukan apa. Kalau misalkan ternyata ketika restitusi hasilnya merasa bersalah, itu berarti bukan restitusi. Oke. Yang namanya restitusi itu akan menghasilkan satu kesadaran, yang kedua niat baik memperbaiki. Gitu. Kalau masih dalam hal keterpaksaan, dalam hal terpaksa, belum. Apalagi merasa bersalah, itu bukan restitusi, berarti tidak sukses di restitusi. Restitusi tidak menggerakkan, tidak memojokkan hal seperti itu. Seperti itu yang gimana caranya mengembalikan kesadaran terhadap tanggung jawab restitusi. Seperti itu. Cukup. Terima kasih atas kehadirannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita ke depannya, termasuk kepada anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa kumpul perwakilan dari masing-masing kelas dan nantinya yang nantinya bisa
dari awal. Untuk apa? Sebagai tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada orang lain. Bukan karena aturan. Bodoh amat aturan datang jam seberapa. Yang jelas saya meyakini bahwa ketika datang jam segitu, saya tidak akan melakukan aturan. Dan bahkan ketika datang jam segitu, justru saya tidak menghambat teman-teman yang lain. Kalau kira-kira seperti itu, semuanya akan bukan karena aturan. Bahkan hari Sabtu Minggu pun ketika tidak sekolah karena sudah saya karena bagus buat kesehatan saya, bagus buat keluarga, dan ketika melakukan bagaimana cara selalu bagaimana cara biar kita terus kompak satu objektif semuanya lancar, semuanya aman, semuanya tertib, dan kita pun tidak akan merasakan apa seberat apapun atas keinginan diri sendiri tidak akan merasakan makanya kita salah satu caranya kita harus membuat sebuah aturan menjadi keyakinan. Itu yang paling penting. Kita sekarang masuk ke proses penyusunan keyakinan kelas berawal dari pembuatan aturan kelas. Nanti kita buat ke dalam selanjutnya kita lihat kita temukan nilai kebaikan apa yang ada di dalam baik dari masing-masing sudah ada masukan untuk proses pembuatan penyusunan kelas ini. Setiap siswa wajib membayar maka nilai bayar aku makan setiap siswa wajib melaksanakan tiket. Kalimat positifnya selalu melaksanakan tiket. selalu melaksanakan